Qur'ani ini berada di bawah yayasan yang sama dengan SDIT Insan Qur'ani, cuman letaknya berbeda, yaitu kalau SDIT Insan Qur'ani itu berada di Kecamatan Sumbawa dan SDIT Samawa Qur'ani berada di Kecamatan Kuntir Iwis. Mengapa kita bentuk di kecamatan lain? Karena memang di setiap tahun itu SDIT Insan Qur'ani selalu jebol, kapasitas gedung ruang kita mungkin tidak memadai, sehingga kita lebih banyak, mohon maaf, menolak para pendaftar bukan karena masalah apa, tapi karena memang kapasitas maksimal yang ditetapkan oleh Dikbud, kemudian sarana kami juga belum memenuhi standar atau memadai. Maka untuk melayani kebutuhan masyarakat, mendekatkan akses, dan mungkin ini juga sebagai sebuah isyarat bahwa masyarakat sekarang sudah melihat pentingnya pendidikan adab, pentingnya pendidikan akidah, pentingnya pendidikan ibadah yang lebih utama daripada sekedar kecerdasan intelektual. Dan kalau kita melihat ya di dalam buku-buku psikologi modern, kemudian melihat juga dalam bidang pendidikan atau khusus neuroscience dan juga di bidang motivasi, bahwa kecerdasan otak itu hanya mempengaruhi 20% dari kesuksesan seseorang. Yang 80%-nya itu adalah di bidang emosional dan spiritual. Kira-kira konsen SDIT sama Qur'ani mungkin lebih banyak fokus dulu di bidang karakter, adab atau moral, dan bagaimana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah kemudian masuk ke dalam bidang-bidang yang lainnya, termasuk menghafal Al-Qur'an. Hafal Al-Qur'an itu adalah urutan yang kedua, ya, yaitu yang awalnya adalah akidah dan ibadah dulu, baru masuk ke dalam bidang Al-Qur'anul Karim. Jika kita melihat fenomena yang terjadi saat ini, di mana berbagai macam krisis benar-benar terjadi di dalam tubuh generasi kita, terutama sekali tentang akidah dan tentang etika, adab atau moral para generasi kita, bagaimana mereka berinteraksi dengan orang tua, bagaimana mereka berinteraksi dengan sesama teman, bagaimana mereka berinteraksi dengan gurunya dan alam sekitarnya. Ini benar-benar menjadi concern yang harus memang kita fokus di bidang itu. Kira-kira SDIT sama Qur'ani lebih fokus di 3 bidang itu, yaitu akidah, kemudian ibadah, kemudian adab, etika atau moral. Nah, di mana di SDIT sama Qur'ani ini tidak hanya anak-anak itu diajarkan bagaimana pentingnya iman atau hanya menghafal rukun iman, tapi bagaimana iman itu benar-benar menghujam dan masuk ke dalam diri mereka sehingga menjadi sebuah keyakinan yang mantap, kemudian wujud dalam karakter mereka, dan insya Allah dalam keseharian mereka memiliki etika yang baik. Dalam sebuah hadis dari Jundub bin Abdillah, hadis riwayat Ibnu Majah, bahwa beliau pernah mengatakan, "Fata'allamnal iman qabla an ta'allamal Qur'an, summa ta'allamnal Qur'an fazadat bihi imana." Salah seorang sahabat Rasulullah SAW mengkritisi ya generasi pada zamannya, generasi zaman tabi'in, bahwa dia pernah berkata, dulu kami itu belajar iman sebelum belajar Al-Quran, dan ketika kami sudah belajar iman, barulah kami belajar Al-Quran, dan dengan belajar Al-Quran maka iman kami bertambah. Kira-kira urutan dalam memahami din atau agama atau memberikan pelajaran ini ada urutan prioritas yang tidak boleh kita tabrak, yang tidak boleh kita langgar, yaitu kita belajar iman dulu, kita belajar etika dulu, baru belajar masalah yang lain, misalnya belajar masih ilmu Al-Quran. Sehingga mungkin orang bertanya, ada orang yang menghafal Al-Quran, hafalan banyak, tapi etikanya mungkin bertentangan dengan yang dia hafal. Atau ada para ilmuwan yang memiliki keahlian di bidang tertentu, tapi moral dan etikanya mungkin bertentangan dengan ilmu yang dia kuasai. Jawabannya adalah mungkin ada kesalahan urutan ketika dia belajar tentang ilmu yang seharusnya iman qabla Quran atau
adab qabla ilmu. Jadi harusnya ada adab, harusnya ada iman dulu sebelum belajar ilmu pengetahuan yang lain. Dan begitulah yang dijalankan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, kemudian diwarisi kepada tabi'in dan tabi'it tabi'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.